Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rian Febri Pratama dengan NIM 2034349. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja blockchain. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui arti dari blockchain. Blockchain merupakan serangkaian catatan data yang dikelola oleh sebuah kelompok komputer, di mana di dalamnya tidak dimiliki oleh satu entitas manapun. Berbagai macam blok data tersebut diamankan dan diikat satu dengan yang lainnya menggunakan prinsip kriptografi. Jaringan yang ada di dalamnya tidak memiliki otoritas pusat, sebab di dalamnya merupakan catatan buku besar yang disebarkan dan tidak berubah. Seluruh informasi yang ada di dalamnya bisa dilihat oleh siapa saja karena bersifat terbuka untuk orang-orang yang ingin melihatnya. Oleh karena itu, setiap hal yang sudah dibangun di dalam blockchain umumnya akan bersifat transparan dan siapa saja yang terlibat di dalamnya harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan masing-masing. Desentralisasi. Sebelumnya adanya Bitcoin dan BitTorrent sudah ada lebih dulu layanan terpusat yang memiliki ide serta konsep yang lebih sederhana sehingga kita bisa memiliki entitas terpusat yang bisa menyimpan berbagai data dan kita harus bisa melakukan interaksi hanya dengan entitas itu saja. Supaya dapat memperoleh informasi apa saja yang memang kita butuhkan, contoh lain dari sistem ini yaitu bank, di mana mereka dapat menyimpan semua uang kita dan satu-satunya untuk dapat membayar seseorang yaitu dengan melalui bank tersebut. Adapun contoh sederhana dari hal ini yaitu model client server tradisional. Ketika kamu sedang mencari sesuatu yang cukup sederhana di dalam halaman pencarian Google, maka kamu dapat mengirim permintaan ke server yang kemudian akan dibalas dengan cara mengirimkan suatu data yang berbentuk informasi yang relevan. Akan tetapi di dalamnya akan tetap ada beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu, dan yang paling krusial adalah karena adanya sentralisasi, maka semua data akan disimpan di dalam satu tempat saja. Hal itu bertujuan untuk menjadikannya sebagai sasaran yang cukup ampuh untuk para hacker atau peretas. Jika sistem terpusat tersebut melakukan perbaikan atau pembaruan, maka kita juga perlu melakukan pembaruan atau perbaikan di perangkat lunak. Hal itulah yang nantinya akan menghentikan semua sistem saat proses sedang berlangsung. Di dalam desentralisasi tersebut, semua informasi tidak akan disimpan di dalam satu entitas tunggal, sebab faktanya semua orang di jaringan memiliki informasi. Di dalam jaringan desentralisasi, jika kamu ingin melakukan interaksi dengan partner, maka kamu dapat melakukannya secara langsung tanpa melalui pihak ketiga. Yang kedua itu transparansi, salah satu konsep yang cukup menarik tapi seringkali disalahpahami di dalam blockchain yaitu transparansi. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa teknologi blockchain bisa memberikan ruang privasi, sedangkan beberapa orang lainnya menganggap bahwa blockchain memberikan transparansi. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Sebab identitas seseorang akan dijaga privasinya atau disembunyikan melalui adanya sistem kriptografi yang cukup kompleks dan hanya diwakili dengan alamat publik mereka. Yang ketiga yaitu kekekalan di dalam konteks blockchain, yaitu bahwa sekali sudah diinput ke dalam teknologi blockchain, maka hal tersebut sudah tidak dapat dirusak. Hal tersebut pastinya sangat penting untuk beberapa lembaga keuangan seperti bank. Mengapa? Sebab adanya banyak kasus penggelapan uang yang dapat dihilangkan jika banyak orang yang mengetahui bahwa mereka tidak dapat merubah apapun yang ada di dalam buku keuangan dan mempermainkan akun perusahaan. Fungsi itu biasanya disebut dengan fungsi hash kriptografis. Pada dasarnya, hashing merupakan aktivitas mengambil string input dengan panjang beberapa saja dan memberikan output dengan panjang yang tetap. Di dalam konteks cryptocurrency, seperti halnya Bitcoin, transaksi dapat diambil sebagai input dan juga dilakukan dengan melalui hashing yang nantinya akan memberikan output dengan panjang yang tetap juga. Sehingga fungsi dari hash kriptografi itu untuk kelas yang khusus, fungsi hash yang memiliki berbagai macam properti. Fungsi hash kriptografi
supaya bisa tetap aman. Kamu dapat membaca mengenai hal itu secara lebih rinci, sehingga akan sangat ideal jika digunakan untuk kriptografi. Blockchain merupakan list dari daftar tertaut di mana di dalamnya berisi mengenai data dan juga pointer hash yang menunjukkan pada blok sebelumnya, sehingga dapat menciptakan rantai. Tapi apa itu hash pointer? Pada dasarnya hash pointer hampir mirip dengan suatu pointer. Digital signature. Digital signature adalah skema kode matematis yang digunakan untuk mengesahkan dokumen digital. Artinya, digital signature merupakan kode rumit yang digunakan untuk memastikan keaslian dokumen tersebut. 3 fungsi sistem keamanan kriptografi. Yang pertama yaitu fungsi autentikasi, yaitu fungsi autentikasi atau pengenalan memungkinkan penerima memastikan dokumen benar-benar dikirim oleh pengirim asli. Artinya, data identitas pengirim sesuai dengan data tersimpan pada sistem penerima. Hal ini tentu berimbas pada penentuan keaslian isi dokumen. Yang kedua yaitu fungsi integritas. Fungsi ini berhubungan dengan sistem penjagaan data, sebagaimana bentuk aslinya ketika dikirim. Digital signature memastikan bahwa data yang diterima sama persis dengan data yang dikirim tanpa perubahan tidak sah yang mungkin terjadi selama proses pengiriman. Fungsi non-repudiasi, yaitu manipulasi bukan tidak mungkin dilakukan dari pihak pengirim. Digital signature memastikan bahwa data hanya dikirim oleh pengirim dan pasti dikirim oleh pengirim. Artinya, digital signature menutup peluang penyangkalan pengiriman data. Maka sebagai pemilik digital signature, pengirim juga perlu super hati-hati dalam memutuskan pengiriman data dengan tanda tangan digital, karena sekali dokumen tersebut diterima, maka tidak ada kemungkinan untuk menyangkalnya. Fitur-fitur yang ada pada digital signature yang pertama yaitu otomatis timestamping. Fitur ini memberikan stempel identifikasi waktu penandatanganan dokumen. Yang kedua, dibangun dengan sistem kriptografi asimetris. Digital signature menggunakan algoritma kunci private atau private key dan kunci publik atau public key untuk mengenkripsi dan mengotentikasi data. Fitur checksum. Checksum bisa dipahami sebagai sidik jari data berupa rangkaian angka dan huruf untuk membandingkan kebenaran data yang dikirim dengan yang diterima. Fitur cyclic redundancy checking atau CRC, fitur kode untuk mendeteksi perubahan pada data mentah, semacam fitur perekam pasca penandatanganan. Adanya sertifikat authority atau CA adalah pihak ketiga yang menerima, mengotentikasi, menerbitkan atau memelihara sertifikat digital. CA membantu menghindari pembuatan sertifikat digital signature palsu. Yang keenam, adanya trust service provider adalah pihak ketiga serupa CA. Tugas TSP adalah melakukan validasi terhadap digital signature setelah diterbitkan oleh CA. TSP juga memiliki peran pencatatan dan pelaporan validasi digital signature dalam transaksi. Kita masuk ke fungsi hash. Fungsi hash kriptografis adalah algoritma matematika satu arah yang digunakan untuk memetakan data ukuran apa saja ke string bit dari ukuran tetap. Fungsi hash kriptografis banyak digunakan dalam praktik keamanan informasi, seperti tanda tangan digital, kode autentikasi pesan, dan bentuk autentikasi lainnya. Fungsi hash kriptografi harus memiliki properti seperti berikut. Yang pertama itu pesan yang sama selalu menghasilkan nilai hash yang sama, yaitu fungsinya deterministik. Yang kedua, nilai hash dihitung dengan cepat. Yang ketiga, tidak mungkin memiliki dua pesan dengan nilai hash yang sama, atau dikenal sebagai collision. Yang keempat, tidak mungkin secara sengaja membuat pesan yang menghasilkan nilai hash tertentu. Yang terakhir, yang kelima, sedikit perubahan pada pesan harus mengubah nilai hash yang dihasilkan secara luas, sehingga tampaknya tidak
korelasi dengan hash asli. Fungsi hash kriptografi yang paling umum digunakan termasuk MD5, SHA-1, dan SHA-2. Keunikan masing-masing hash sangat penting untuk integritas fungsi hash kriptografi. Inilah yang benar-benar membedakan fungsi hash kriptografis dan fungsi hash lainnya. Kepastian bahwa pesan tertentu diidentifikasi dengan cara yang unik dan tidak dapat digandakan. Situs web juga sering menerbitkan nilai hash untuk file yang dapat diunduh. Ketika pengguna mengunduh file, mereka dapat menggunakan perangkat lunak mereka sendiri untuk independen menghitung hash dan memverifikasi integritas file. Keamanan kata sandi juga bergantung pada hash kriptografi. Kata sandi yang disajikan oleh pengguna di hash dan kemudian dibandingkan dengan hash yang disimpan. Fungsi hash kriptografis banyak digunakan dalam protokol keamanan seperti SSL atau TLS dan SSH. Dan dalam aplikasi lain yang mengandalkan integritas data. Cryptocurrency menggunakan algoritma hashing yang memperbarui blockchain dengan blok baru, data transaksi yang aman dan dapat diverifikasi. Contohnya seperti Bitcoin yang menggunakan SHA-2 untuk verifikasi transaksi. Yang ketiga itu teknik substitusi. Substitusi merupakan teknik mengubah pesan dengan menggantikan karakter pesan dengan karakter yang lain namun dengan posisi yang sama. Yang keempat, teknik blocking merupakan teknik mengubah pesan dengan membagi karakter pesan ke dalam blok baris dan kolom yang mana pesannya ditulis secara vertikal dan hasilnya berupa ciphertext yang dibaca secara horizontal. Yang kelima yaitu teknik permutasi atau transposisi, merupakan teknik mengubah pesan dengan mengubah posisi karakter pesan namun dengan karakter yang sama. Teknik yang keenam, ekspanasi. Ekspanasi merupakan teknik yang menyandikan pesan menjadi teks yang lebih panjang. Teknik yang terakhir yaitu compaction atau pemampatan, merupakan teknik menyandikan pesan menjadi teks yang lebih pendek. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.